Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuradia Siregar. Di sini saya akan membandingkan dengan artikel pemahaman saya mengenai lembar kerja T pada aspek Taylor and Personal the World. Yaitu pertanyaan pertama, bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik dengan cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Bapak Ibu guru yang ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, mengenali karakteristik siswa melalui dari sifat, minat, hingga gaya belajarnya. Mengenali karakteristik siswa ini dapat dilakukan dengan metode observasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung dan asesmen diagnosis melalui wawancara atau angket. Setelah itu, guru dapat membagi mereka ke dalam beberapa kelompok berdasarkan minat atau gaya belajarnya. Lalu, guru dapat memilih topik pembelajaran dengan memperhatikan keberagaman siswa dalam hal motivasi, minat, dan harapan belajarnya. Lalu, memberikan siswa pilihan terkait tugas yang akan dikerjakan, metode pembelajaran, dan media pembelajaran yang akan digunakan. Guru melakukan asesmen di awal pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi, lalu melakukan asesmen selama kegiatan berlangsung di akhir pembelajaran. Untuk guru dapat mengevaluasi, meminta siswa untuk membuat suatu produk, lalu lakukan evaluasi dan refleksi dari penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas. Kedua, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan keefektivitas pembelajaran. Yaitu apabila ada perubahan kondisi di dalam kelas, rencana pembelajaran yang telah dirancang mungkin tidak sesuai. Jadi, cara yang dilakukan untuk menyesuaikan rencana pembelajaran dengan perubahan kondisi, maka pendidik harus memaksimalkan keterlibatannya dalam pembelajaran dan efektivitas dalam pembelajaran. Pembelajaran efektif adalah apabila terciptanya suasana yang menimbulkan konsentrasi belajar siswa. Adapun cara yang dapat digunakan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan beberapa hal yang dapat dilakukan guru. Antara lain, yang pertama, menyapa siswa dengan ramah dan bersemangat. Ciptakanlah awal yang berkesan karena akan mempengaruhi proses selanjutnya. Jika awalnya baik, menarik, dan memikat, maka proses pembelajaran akan lebih hidup dan menyenangkan. Lalu, menciptakan suasana rileks. Ciptakanlah lingkungan yang rileks, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang nyaman. Oleh karena itu, aturlah posisi tempat duduk siswa secara berkala, sesuai dengan keinginan siswa, bisa memakai format U, lingkaran, dan lainnya. Selanjutnya, ciptakanlah suasana di mana siswa tidak takut untuk mengemukakan pendapatnya. Lalu, memberikan motivasi siswa untuk belajar. Karena pembelajaran itu, motivasi pembelajaran yang ada pada diri siswa tidak hanya timbul dari dalam dirinya, tapi adanya rangsangan dari luar yang menggunakan stimulus model pembelajaran yang menarik memungkinkan respon yang baik dari diri peserta didik yang akan belajar. Selanjutnya yaitu menggunakan ice breaking agar peserta didik tidak bosan dalam pembelajaran, sehingga untuk melatih fokus siswa juga bisa dilakukan dengan ice breaking, karena pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan untuk melatih fokus juga dapat dilakukan dengan ice breaking. Hal ini perlu dilakukan oleh guru karena berdasarkan hasil penelitian, rata-rata setiap orang untuk dapat berkonsentrasi pada satu fokus tertentu hanyalah sekitar 15 menit. Setelah itu, konsentrasi seseorang sudah tidak lagi dapat memusatkan perhatian, maka dibutuhkan ice breaking. Selanjutnya, menggunakan metode yang variatif. Individu adalah makhluk yang unik, memiliki kecenderungan, kecerdasan, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Paling tidak ada 4 gaya belajar siswa seperti yang diungkapkan, yaitu gaya belajar auditori, visual, reading, dan kinestetik. Guru perlu menyadari bahwa siswa dalam satu kelas memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk mengakomodir semua siswa dapat menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, sehingga peserta didik dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan.